teman-teman, perkenalkan nama saya Desirani Jahrob dengan NIM 23011400013. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Baik, kali ini saya akan membahas tentang keterampilan membaca permulaan. Yang pertama yaitu pengertian keterampilan membaca permulaan. Nah, keterampilan membaca permulaan adalah kemampuan yang diajarkan pada anak-anak di tahap awal pendidikan, khususnya di kelas-kelas awal sekolah dasar di kelas 1, 2, dan juga 3. Nah, keterampilan ini mencakup bagaimana mengenal huruf, bunyi-bunyi huruf, dan mengajarkan membaca kata atau kalimat secara sederhana. Materi yang kedua yaitu prinsip keterampilan membaca permulaan. Nah, dalam keterampilan membaca permulaan ada prinsip utama yang harus diperhatikan atau dikuasai dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu kesesuaian tulisan atau bunyi. Nah, contohnya ketika anak membaca kata mama, anak harus bisa mencocokkan huruf seperti M, A, MA dengan bunyi M, A, MA sehingga menghasilkan bunyi mama yang tepat. Yang kedua yaitu kelancaran dan kejelasan suara. Nah, contohnya saat anak membaca kalimat sederhana seperti ini bola. Nah, anak mampu membaca dengan lancar tanpa jeda yang tidak diperlu atau suaranya itu terdengar jelas. Jadi anak harus membaca ini bola, tidak ada jeda dan suaranya harus jelas. Prinsip yang ketiga yaitu pemahaman isi atau makna. Nah, contohnya ketika anak membaca kalimat kelinci itu melompat tinggi. Nah, anak harus memahami makna dari kalimat tersebut sehingga anak bisa memahami bahwa kelinci adalah hewan yang sedang melompat. Prinsip yang keempat yaitu ketepatan lafaz. Jadi, kata yang diucapkan oleh peserta didik itu harus tepat. Contohnya, ketika peserta didik mengucapkan kata sapi, dia harus mengucapkan secara jelas sapi, tidak boleh mengucapkan kata sipi, sepi, atau lain sebagainya. Yang kelima yaitu ketepatan intonasi. Nah, ketepatan intonasi ini digunakan oleh peserta didik, contohnya ketika dia membaca kata tanya seperti di mana kamu. Nah, dia harus menggunakan intonasi yang jelas sesuai dengan apa yang telah dia baca. Yaitu membaca utuh. Contohnya ketika peserta didik membaca suatu kalimat tanpa ada kata yang putus-putus, yaitu contoh dalam kalimatnya seperti ayah pergi ke pasar. Nah, dia tidak boleh mengucapkan kata setengah-setengah. Dia harus mengucapkan secara jelas satu kalimat tersebut. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari keterampilan membaca permulaan. Ada 5 tujuan dari keterampilan membaca permulaan ini, yaitu yang pertama memperkenalkan huruf dan bunyi kepada anak-anak atau peserta didik. Yang kedua adalah membantu anak memahami hubungan antara huruf dan juga bunyi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan membaca kata dan kalimat sederhana kepada peserta didik. Yang keempat yaitu menyiapkan anak untuk memahami teks yang lebih kompleks di jenjang pendidikan berikutnya atau di tahap membaca lanjutan. Yang kelima yaitu meningkatkan minat dan memotivasi anak dalam membaca. Materi yang berikutnya yaitu jenis-jenis keterampilan membaca permulaan. Yang pertama mengenal huruf, yaitu kemampuan mengenal huruf dan juga bunyi dari kata. Yang kedua yaitu mengenal kata, yaitu membaca dan memahami kata-kata sederhana. Yang ketiga yaitu membaca fonetik, yang artinya mengkodekan huruf dengan bunyi secara fonetik. Yang keempat, membaca kalimat. Nah, membaca kalimat ini adalah menggabungkan kata menjadi kalimat sederhana. Yang kelima, yaitu membaca lisan. Membaca lisan adalah membaca dengan suara lantang, fokus dengan kata yang ingin disampaikan atau fokus dalam pengucapan. Yang berikutnya yaitu indikator dalam keterampilan membaca permulaan atau aspek yang harus diperhatikan dalam membaca permulaan. Yang pertama yaitu ketepatan lafal. Nah, yaitu keterampilan
Kemampuan mengucapkan kata-kata dengan benar sesuai dengan pengucapan kaidah. Contohnya, seorang siswa membaca kata rumah dengan benar dan tidak mengucapkan kata luma atau rumuh. Jadi, siswa walaupun dia sudah masih di tahap awal, dia harus mengucapkan kata dengan jelas, yaitu rumah. Tidak boleh tidak jelas. Ketepatan intonasi. Nah, pada penggunaan nada suara yang tepat sesuai dengan jenis kalimat yang diucapkan. Contohnya, saat membaca kalimat tanya, "Apakah kamu sudah makan?" Nah, di situ siswa harus menekan atau menaikkan kata terakhir dari kalimat yang dia ucapkan, sehingga menimbulkan intonasi dalam pengucapan kata yang dia ucapkan tersebut. Yang ketiga, kelancaran, yaitu kemampuan membaca tanpa jeda atau berhenti-berhenti dengan aliran kata yang lancar. Contohnya, siswa membaca kalimat Budi pergi ke sekolah tanpa henti di tengah-tengah kata atau terbata-bata. Jadi dia mengucapkan secara lancar Budi pergi ke sekolah. Dia tidak mengucapkan Budi pergi ke, tidak seperti itu teman-teman. Dia harus mengucapkan secara lancar Budi pergi ke sekolah. Yang keempat yaitu kejelasan suara. Nah, kejelasan suara ini adalah kemampuan untuk berbicara dengan suara yang cukup jelas dan terdengar oleh pendengar. Contohnya, ketika membaca di depan kelas, siswa menggunakan suara yang cukup keras dan jelas sehingga teman-temannya yang berada di belakang dapat mendengarkan apa yang dia katakan. Dan kita sebagai guru harus membangun motivasi anak, jadi anak tidak boleh malu-malu untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, seperti itu teman-teman. Yang kelima yaitu membaca keseluruhan. Nah, membaca keseluruhan ini kemampuan membaca teks secara keseluruhan tanpa melewati bagian yang lainnya. Contohnya, ketika siswa membaca paragraf tanpa melewatkan kata atau baris yang penting dan tetap mempertahankan alur cerita atau informasi yang dibaca. Berikutnya yaitu faktor penghambat keterampilan membaca permulaan. Yang pertama, kurangnya dukungan di lingkungan. Nah, minimnya buku bacaan di rumah maupun di sekolah ini menjadi salah satu penghambat dari keterampilan membaca permulaan tahap awal pada anak-anak. Jadi, buku itu menjadi salah satu sumber penting dalam proses membaca anak. Jadi, kalau tidak ada buku, maka menjadi hambatan bagi anak untuk membaca. Yang kedua yaitu metode pengajaran yang tidak sesuai. Nah, pendekatan atau pengajaran yang tidak menarik minat atau perhatian peserta didik itu menjadi salah satu penghambat juga dalam peserta didik untuk membaca atau aktif di dalam kelas. Yang ketiga yaitu kurangnya motivasi anak. Nah, anak merasa lebih bosan atau tidak tertarik membaca buku karena buku itu tidak ada gambar-gambar atau kartun-kartun, sehingga kurangnya minat baca pada anak. Yang keempat yaitu gangguan kognitif. Nah, ada beberapa anak yang mungkin memiliki masalah kognitif atau gangguan pembelajaran seperti disleksia. Faktor yang kelima yaitu faktor sosial ekonomi. Nah, akses yang terbatas pada pendidikan berkualitas dan juga sumber daya menjadi salah satu hambatan dalam keterampilan membaca permulaan ini. Materi selanjutnya yaitu upaya untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan pada anak. Yaitu yang pertama dengan memberikan lingkungan baca yang kaya atau banyak, yaitu dengan menyediakan berbagai buku bacaan sederhana di rumah maupun di sekolah. Yang kedua yaitu penggunaan media interaktif. Nah, memanfaatkan permainan edukatif, aplikasi digital, atau alat visual untuk menarik minat baca anak. Yang ketiga yaitu dengan bimbingan individu. Nah, memberikan bimbingan secara pribadi kepada anak yang memerlukan perhatian yang lebih. Yang keempat yaitu kegiatan membaca bersama.
dengan cara mendorong kegiatan membaca bersama guru maupun orang tua untuk menumbuhkan minat baca peserta didik. Yang kelima yaitu pembelajaran berbasis permainan. Nah, cara ini membuat kegiatan belajar lebih menyenangkan dengan permainan kata atau huruf. Jadi selanjutnya metode mengajar keterampilan membaca permulaan. Yang pertama, metode fenotip. Nah, metode ini mengajarkan huruf-huruf dengan bunyinya, sehingga anak dapat menggabungkan huruf dengan membentuk kata. Yang kedua yaitu metode suku kata. Nah, metode ini mengajarkan anak membaca dengan mengidentifikasi suku kata. Yang ketiga yaitu metode global. Nah, metode global ini anak diajarkan untuk mengenali kata-kata secara langsung tanpa mengejanya dalam huruf per huruf. Yang keempat yaitu metode cerita. Nah, metode cerita ini dipakai dengan cara membacakan cerita atau mendorong anak untuk ikut membaca bagian-bagian dalam cerita tersebut, atau bisa juga dengan cara menyuruh anak untuk menceritakan pengalaman liburan mereka. Materi berikutnya yaitu penilaian keterampilan membaca permulaan. Nah, yang pertama yaitu penilaian formatif. Nah, penilaian ini dilakukan selama proses belajar untuk memadukan perkembangan kemampuan anak, seperti dengan kuis singkat atau aktivitas membaca sehari-hari. Yang kedua yaitu penilaian sumatif. Nah, penilaian ini dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk menilai keseluruhan kemampuan membaca anak melalui teks tertulis maupun tes lisan. Yang ketiga yaitu observasi. Nah, di sini guru mengamati proses dan perkembangan anak terkait membaca, mencatat kemajuan mereka dari waktu ke waktu. Materi yang terakhir yaitu evaluasi dalam keterampilan membaca permulaan. Nah, yang pertama yaitu umpan balik dari guru. Nah, guru memberikan umpan balik langsung terkait kekuatan atau area yang perlu diperbaiki dari anak tersebut. Yang kedua yaitu tinjauan kemajuan, di mana mengevaluasi sejauh mana si anak tersebut mencapai target pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu analisis mendekati belajar. Nah, dengan cara mengevaluasi anak yang menghadapi kesulitan dalam membaca untuk merancang intervensi yang lebih tepat. Yang keempat yaitu penglibatan orang tua. Nah, orang tua menonton orang tua terlibat dalam proses evaluasi dengan memberikan laporan perkembangan anak dan mendorong keterlibatan dalam pembelajaran di rumah. Jadi pembelajaran tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi akan diulang di rumah untuk menambah anak dalam meningkatkan keterampilan membaca.